Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Delimasana Marwan, NPM 2122017, kelas A31, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Dr. Henrietta Susila MPD. Baiklah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi belajar yang memiliki tujuan untuk memudahkan siswa dalam menerima sekaligus memahami materi pembelajaran yang ada. Tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu agar siswa menguasai materi yang didapatkannya. Ada banyak macam sekali materi pembelajaran, sehingga untuk penggunaan metode belajar harus disesuaikan dengan peserta didiknya, karena masing-masing peserta didik memiliki kemampuan, bakat, dan minat yang tidak sama. Oleh sebab itu, pendidik harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menggunakan metode pembelajaran. Selain itu, pemilihan strategi pembelajaran yang disampaikan harus berdasarkan pada beberapa kriteria supaya siswa tidak mengalami banyak kendala. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran ada banyak sekali, yaitu ekspositori, inquiry, berbasis masalah, peningkatan kemampuan berpikir, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan tentang materi pertama, yaitu ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar mereka dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasikan kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau lebih dominan. Keunggulan strategi ekspositori, dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam strategi ekspositori ini dilakukan melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum strategi ini diterapkan terlebih dahulu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Hal ini sangat penting untuk dipahami, karena tujuan yang spesifik memungkinkan untuk mengontrol efektivitas penggunaan strategi pembelajaran. Dan kelemahan strategi ekspositori yaitu strategi pembelajaran ini hanya memungkinkan dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi yang lain. Strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Keberhasilan strategi pembelajaran ini sangat tergantung kepada yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur, yaitu berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Oleh karena itu, gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa sangat terbatas pula. Di samping itu, komunikasi satu arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan oleh guru. Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa secara umum tidak ada satu strategi pembelajaran yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan strategi
pembelajaran lainnya. Baik tidaknya suatu strategi pembelajaran bisa dilihat dari efektif atau tidaknya strategi tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Adapun beberapa langkah dalam penerapan metode pembelajaran ekspositori, yaitu persiapan, yang kedua ada penyajian, yang ketiga menghubungkan atau korelasi, keempat menyimpulkan, dan yang terakhir penerapan aplikasi. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu persiapan. Yang pertama, tahapan persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan adalah yang pertama, mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif, dan yang kedua ada membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Yang ketiga ada merangsang dan mengunggah rasa ingin tahu siswa, dan yang keempat menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Yang kedua ada penyajian. Langkah-langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian adalah bagaimana agar materi dapat mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini. Yang pertama yaitu ada penggunaan bahasa, yang kedua ada intonasi suara, yang ketiga menjaga kontak mata kepada siswa, dan yang keempat menggunakan jokes-jokes yang menyenangkan. Baiklah, yang ketiga yaitu menghubungkan atau korelasi. Langkah-langkah korelasi adalah yang menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa, atau dengan hal-hal yang ingin memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang keempat, ada menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dan materi pembelajaran yang telah disajikan. Menyimpulkan berarti pula memberikan keyakinan kepada siswa tentang kebenaran suatu paparan. Dengan demikian, siswa tidak merasa ragu lagi akan penjelasan dari guru. Dan yang terakhir ada penerapan aplikasi. Penerapan aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Misalnya, melalui langkah ini guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran oleh siswa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.